Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Angelina dengan NIM 203030304016. Ia Ian Batu Sangkar, tahun 2020-2021. Baiklah, kali ini saya akan membahas yang pertama tentang pengertian atau hakikat artikel ilmiah, 2. Tujuan dan fungsi artikel ilmiah, 3. Sistematika artikel ilmiah, dan 4. Kebahasaan artikel ilmiah. Baiklah, kita masuk yang pertama yaitu tentang pengertian atau hakikat artikel ilmiah. Karya ilmiah adalah satu karangan yang disusun secara sistematif dan bersifat ilmiah. Sistematif berarti bahwa karangan atau karya tulis tersebut disusun menurut aturan tertentu, sehingga kaitan antara bagian-bagian tersebut sangat jelas dan padu. Selanjutnya, artikel ilmiah merupakan tulisan yang ilmiah yang dapat berbentuk artikel ulasan dan artikel penelitian. Dari laporan hasil penelitian yang ditulis, kembali oleh para penulisnya untuk dipublikasikan dalam jurnal bereputasi. Baiklah, selanjutnya ada menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Suwitno, 2011-91. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat di jurnal atau buku kumpulan artikel. Ditulis dengan tata cara ilmiah, disesuaikan dengan konvensi ilmiah yang berlaku. Yang kedua yaitu menurut Brotowijoyo 2029. Artikel ilmiah sebagai bagian dari karya ilmiah adalah karya ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu menurut Hamid 2001. Secara formal, pengertian artikel ilmiah adalah tulisan yang unik dan terintegrasi dari fakta atau bukti yang ada di luar penulis dan pengertian personal yang dihasilkan dari pemikiran penulisnya. Yang keempat, menurut Brotowijoyo 2029, artikel ilmiah sebagai bagian karya ilmiah selalu ditulis dengan bahasa yang konkret, gaya bahasanya format, kata-katanya teknis, dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar tidaknya. Selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu tujuan dan fungsi artikel ilmiah. Tujuannya yaitu sebagai berikut diantaranya: 1. Menyampaikan gagasan kepada masyarakat luas atau karangan tertentu. Umumnya karya ilmiah berupa artikel yang dimuat dalam berbagai media massa, baik dalam media cetak maupun dalam media elektronik. Yang kedua, sebagai syarat dalam memenuhi tugas dan studi, seperti tugas dalam penulisan makalah dari guru atau dosen, serta menulis skripsi, tesis, dan disertasi. Yang ketiga, mendiskusikan gagasan dengan kalangan tertentu dalam sebuah pertemuan ilmiah. Misalnya, karya ilmiah yang disusun untuk satu seminar, simposium, diskusi panel, dan sejenisnya. Yang keempat, mengikuti perlombaan penulisan karya ilmiah, seperti Lomba Karya Tulis Ilmiah atau LKTI, yang setiap tahun diselenggarakan bagi mahasiswa seluruh Indonesia oleh Direktorat Kemahasiswaan Jenderal Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, fungsi karya ilmiah. 1. Sebagai rujukan atau reference dalam persiapkan karya tulis atau kegiatan ilmiah, seperti seminar, melakukan penelitian, diskusi panel. Yang kedua yaitu fungsi edukatif, yaitu sebagai sarana pendidikan dalam meningkatkan wawasan seseorang dalam berbagai ilmu. Yang ketiga, karya ilmiah juga berfungsi memperluaskan perkembangan bidang ilmu pendidikan kepada masyarakat luas dan kelompok tertentu yang terkait. Yang ketiga, kita masuk kepada sistematika artikel ilmiah, yaitu meliputi 1. Pembukaan, 2. Tinjauan pustaka, 3. Metodologi, 4. Pembahasaan, dan 5. penutup. Ada juga secara lain atau secara umum, sistematika penulisan karya ilmiah merupakan urutan sebagaimana disampaikan di bawah ini. 1. Judul, 2. Abstrak atau ringkasan, 3. Pendahuluan, 4. Metode, 5. Hasil penelitian, 6. Diskusi, 7. Kesimpulan dan saran, 8. Ucapan terima kasih jika ada, 9. Daftar pustaka. Baiklah, kita masuk yang keempat, kebahasaan artikel ilmiah. Kebahasaan artikel ilmiah atau karya ilmiah adalah 1. Pilihan kata yang digunakan di dalam karya ilmiah harus bersifat impersonal. Yang kedua, karya ilmiah banyak menggunakan kalimat pasif. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus reproduktif. Yang keempat, ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah harus lugas dan bermakna denotatif.
Baik, yang kelima yaitu kosakata yang digunakan dipilih secara format. Yang keenam, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang ketujuh, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Yang kedelapan, paragraf dikembangkan secara lengkap dan padu atau kohesif dan koheren. Yang kesembilan, hubungan antara gagasan jelas, runtut, dan sistematis. Yang sistematis ya, saya salah. 10, ditulis dalam format esai atau pemaparan atau eksploritif, bukan numerik. Sekian dari saya. Jika ada salah dan ada tanggapan, saran, dan sebagainya, dan pertanyaan, saya dipersilahkan. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.